Perkenalkan, nama saya Timan. Nama saya Nabila. Nama saya Lidianti Rahayu. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menceritakan kejadian G30 SPKI. Selamat menyaksikan. G30 September atau yang sering kita kenali yaitu G30 SPKI adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Gerakan ini dipercaya didalangi oleh Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Dipa Nusantara Adi. Gerakan ini menyasar kepada 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat, yaitu Jenderal A. Nasution, Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutyo Siswo Miharjo. Pada pagi hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 1 Oktober 1965, Komandan Satuan Tugas Pasopati yaitu Letnan Infanteri Dul Arif membentuk 7 pasukan dari Satuan Tugas Pasopati di Lubang Buaya. Pembentukan pasukan tersebut bertujuan untuk menculik ke-7 jenderal. Setelah ke-7 pasukan dipersiapkan, pasukan tersebut berangkat menuju target sasaran menggunakan jeep, truk, dan bis. Ke-7 regu berangkat menuju daerah Menteng, Jakarta Pusat. Pasukan pertama berangkat menuju kediaman Jenderal Ahmad Yani. Lalu, Letnan Jenderal Ahmad Yani pun muncul. Pimpinan pasukan tersebut segera memberitahu bahwa Presiden Soekarno meminta beliau untuk menghadap beliau secepatnya. Kemudian, beliau minta izin mandi terlebih dahulu. Tetapi, pasukan tersebut tidak memperbolehkannya. Lalu Jenderal Ahmad Yani memukul salah satu pasukan tersebut. Pemimpin pasukan langsung memerintahkan pasukannya untuk menembak beliau, dan akhirnya Jenderal Ahmad Yani pun terbunuh di rumahnya. Letupire Adrestenden. Letupire Adrestenden sebenarnya tidak masuk ke dalam target penculikan. Akan saat pada malam penculikan tersebut, ia sedang berada di kediaman Jenderal A. Nasution yang merupakan target penculikan yang sebenarnya. Saat itu, Letupire Adrestenden mengaku sebagai Jenderal A. Nasution yang merupakan target utama saat ditanya oleh para penculik. Saya Nasution. Letnan 1 Pierre Andreas Tendian Dibawa dan juga selanjutnya dibunuh di Lubang Buaya oleh pasukan penculik. Sementara Jenderal A. Nasution diam-diam kabur melalui dinding diikuti istri dan anaknya. Nahasnya, ketika melarikan diri, Ade Irma Suryani terkena tembakan di bagian punggung. Tetapi Jenderal A. Nasution berhasil selamat dari penculikan itu. Brigadir Jenderal Sutyo Siswo Miharjo berdalih ditugaskan untuk membawa Brigadir Jenderal Sutyo Siswo Miharjo bertemu Presiden Soekarno. Sang jenderal akhirnya dibawa dan dimasukkan ke dalam truk dengan keadaan tangan terikat dan mata tertutup. Mayor Jenderal S. Parman. Para penculik yang datang ke kediamannya mengenakan seragam Cakrawirawa, dan hal itu pun mengecoh Mayor Jenderal S. Parman. Mayor Jenderal S. Parman memerintahkan istrinya untuk menghubungi Jenderal Ahmad Yani. Namun, pasukan tersebut sudah merusak teleponnya dan segera membawa Mayor Jenderal S. Parman pergi meninggalkan kediamannya. Mayor Jenderal M.T. Haryono. Pasukan selanjutnya tiba di kediaman Mayor Jenderal M.T. Haryono. Akibat derap langkah pasukan tersebut, Mayor Jenderal M.T. Haryono terbangun. Sesaat kemudian, pasukan itu melihat bayangan yang bergerak. Tanpa pikir panjang, mereka menembak bayangan tersebut yang tak lain adalah Mayor Jenderal M.T. Haryono yang seketika tewas akibat tembakan peluru tersebut. Mayor Jenderal R. Suprapto. Sekitar pukul 4 dini hari, pasukan yang ditugaskan menculik Mayor Jenderal R. Suprapto tiba dan mengaku sebagai Cakrawirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga, Mayor Jenderal Suprapto pun
menuruti perintah rombongan tersebut dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya akan dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Awalnya, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan mengira bahwa pasukan yang datang dan mengepung kediamannya tersebut merupakan pasukan yang ditugaskan menjemput dirinya untuk bertemu Insinyur Soekarno. Brigjen D.I. Panjaitan pun bersiap dengan mengenakan pakaian resmi, lengkap dengan topi layaknya akan menghadiri sebuah upacara. Ketika akan meninggalkan rumahnya, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan berdoa terlebih dahulu. Tetapi Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan akhirnya ditembak di halaman rumahnya dan langsung dibawa pergi.